Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Demikian dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. So haposat pehita, tong do haposan anggo ibana, aidang tarsuadahotsa dirina. Judul nas renungan kita adalah Setia pada Tuhan. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini menjadi kepastian bagi kita bahwa Allah lah yang layak dipercayai. Allah setia dan bisa diandalkan. Berbeda halnya dengan manusia, kesetiaannya itu sangatlah rapuh. Manusia mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi keadaan yang tidak stabil. Manusia mudah kecewa dan banyak hal yang membuatnya mudah berubah dan tidak setia. Jangankan kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pasangan hidupnya, saudara-saudari, manusia sulit untuk setia. Dari nas renungan kita mendengar bahwa Allah tidak bisa berdusta dan dialah satu-satunya Allah yang benar. Artinya adalah, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa belajar untuk setia kepada Allah dan juga setia kepada sesama kita. Melalui kasih karunia dari Tuhanlah, kita dimampukan untuk hidup setia. Kesetiaan adalah gambaran kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Satu kali kita tidak setia, baik pada janji yang pernah kita ikrarkan, maka kita telah membuat hati Tuhan kecewa. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kesetiaan itu terus diuji. Contohnya, kita dapat belajar dari kisah Abraham. Kisah Abraham dapat menjadi pengajaran bagi kita untuk hidup setia kepada Allah. Abraham selalu taat kepada perintah Tuhan. Hal ini bermula saat Abraham meninggalkan kota kelahirannya, Ur Kasdim, dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Pencobaan demi pencobaan harus dia lalui. Bahkan saat Abraham harus menunggu janji Tuhan untuk memberikan putranya. Saat putra yang dijanjikan itu lahir, Abraham diminta juga oleh Tuhan harus mempersembahkan putranya itu. Ujian iman dan kesetiaan dari Tuhan dihadapi Abraham tidak hanya sekali saja di dalam hidupnya. Sampai mendekati kematiannya pun, Abraham belum mendapatkan negeri yang Tuhan janjikan, dan ia hanya melihat dari jauh. Namun demikian, ia tidak pernah mau kembali ke Ur Kasdim, tempat kota kelahirannya itu. Kesetiaan Abraham itulah menjadi kesetiaan sejati yang didasarkan oleh iman. Dari kisah Abraham ini tentu kita dapat belajar bahwa kesetiaan sejati adalah saat kita berdiri kokoh dan berjalan menurut pada perintah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita setiap hari dipakai oleh Allah untuk membangun dan menguji kesetiaan kita kepadanya. Bahkan pada saat proses pembangunan dan pengujian akan berlangsung terus-menerus sampai saat kita
dipanggil Tuhan. Jangan pernah mundur saat kehidupan kita menjadi sulit untuk kita jalani. Percayalah pada firman Tuhan yang mengatakan, "Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan." Kesetiaan Allah adalah penghiburan bagi kita untuk membangkitkan semangat hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah pada saat ini, yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan kami ya Tuhan, untuk tetap setia kepadamu, karena Engkaulah Allah yang patut kami percayai. Dalam kesetiaan-Mu, Engkau bahkan mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa kami. Ya Tuhan, di dalam kesetiaan-Mu itu juga terpancar dan tersinar bagi kami, supaya kami juga memakai lidah kami, perkataan kami, untuk mampu setia baik di dalam perkataan kami, setia mengikatkan janji kami, iman kami kepadamu Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat di matamu. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah hari ini yang akan kami lalui menjadi hari yang penuh dengan bahagia, dengan menghidupkan firman-Mu, melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga hidup kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan segala pekerjaan kami dengan penuh sukacita dan di dalam kesehatan yang daripada-Mu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.